Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah lana bi ma'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat Islam tentunya, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan gak kekurangan satu apapun. Dan saya mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal siyamana wa siyamakum ruku'ana wa ruku'akum salatana wa salatakum. Semoga amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dalam mizan hasanat kebaikannya. Dan juga mengingatkan juga, semoga teman-teman juga mungkin sudah diingatkan, tapi saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk menjalankan puasa sunnah di 6 hari Syawal. Dan kalau misalnya kemarin ada uzur untuk nggak puasa, kalau bisa disegerakan membayar hutang puasanya yang lalu-lalu, seperti itu. Mungkin itu dulu sebagai pembukaan, sebagai udah 1 bulan hampir, 1 bulan 1 minggu lah kurang lebih kita nggak belajar kitab Nahwu. Tapi insya Allah hari ini kita akan sedikit memurojaah pelajaran kita yang sempat kita tawakufkan, dan kita akan memulai di bab fi'il amr. Tapi sebelum ke fi'il amr, saya pengen mencoba beberapa hal ataupun mereview ulang kembali materi-materi kita sebelumnya sebagai kalau kita bilang pemanasan lah sebelum kita masuk ke materi yang kemarin kita sempat tawakufkan, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang kalimat. Kita sudah membahas tentang beberapa hal mengenai kalimat tersebut, mulai dari isim, mulai dari fi'il, mulai dari harfun. Nah, coba saya mencoba untuk memulai dari situ dulu. Oke, jadi kalimat ataupun kita kenal istilah namanya istilah isim. Dan kita kenal istilah fi'il. Kita kenal istilah harfun. Nah, ini merupakan istilah 3 hal ini, 1, 2, 3. Ini merupakan istilah-istilah yang sering kita jumpai dan kemarin sudah juga kita dapati definisinya, contoh-contohnya, dan juga beberapa jenis-jenisnya. Nah, tapi hari ini saya akan mencoba untuk mengulas sedikit dari harfun. Dari harfun ini dulu. Saya mau ulas dari harfun, nanti kita akan lanjut ke ismun, nanti akan lanjut ke fi'lun, seperti itu. Oke. Harfun itu merupakan piranti terkecil atau partikel terkecil dari sebuah kalam. Jadi kalau ada kalam itu merupakan bagian dari kalimat. Nah, di antara kalimat-kalimat tersebut itu disusun atas beberapa huruf, seperti itu. Nah, huruf-huruf yang membentuk si kalimat tersebut itu dinamakan huruf mabani. Misal, kita ambil contoh, misal kita punya namanya Muhammad, misalnya. Kita punya namanya Mahmud. Kita punya namanya Hamid, misalnya. Muhammad itu kita ambil punya huruf mim, ha, mim, dal. Dan Mahmud kita punya mim, ha, mim, waw, dal. Terus kita punya Hamid kita punya ha, alif, mim, dan dal. Nah, ini semua merupakan pembentuk dari kalimat Mahmud, Muhammad, dan juga Hamid. Atau tadi yang kita sebut sebagai namanya huruful
mabani. Atau dari kata mabna, huruf-huruf yang membangun. Membangun apa? Membangun dari sebuah kalimat. Nah, ini disebut sebagai namanya huruful mabani. Nah, di pelajaran yang lalu kita juga sudah sebut ada istilahnya itu namanya itu huruful ma'ani. Huruful ma'ani. Oke. Kelihatan kan ya? Walaupun oke. Huruful ma'ani. Nah, huruful ma'ani ini merupakan kebalikan dari huruf ataupun dari bukan kebalikan, afwan. Huruful ma'ani. Nah, huruful ma'ani ini merupakan jenis kedua dari huruful mabani. Jadi ada dua jenis, ada huruful mabani, ada huruful ma'ani. Nah, yang menjadi pembahasan dalam ilmu nahwu adalah huruful ma'ani. Atau yang sering kita bilang itu ma yuqabilu al-asma wal af'al. Jadi yang kemarin kita sebutin al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wati wa qasamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, yang dimaksud oleh Ibnu Ajurum dalam ja'a li ma'nan itu artinya adalah huruful ma'ani. Nah, huruful ma'ani ini adalah huruf yang dia itu punya makna. Seperti itu. Enggak seperti huruf mabani. Jadi huruf mabani itu dia meskipun satu huruf tapi dia nggak punya makna. Nah, berbeda halnya dengan huruful ma'ani. Huruful ma'ani itu dia meskipun satu huruf, tapi dia punya makna. Contoh, misalnya, ja'a zaidun wa amrun misalnya. Atau ya, wa amrun. Nah, huruf waw di sini, huruf waw di sini itu merupakan huruf. Satu huruf, tapi dia punya makna. Nah, satu hurufnya dia ini disebut sebagai namanya huruful ma'ani. Dia huruf yang dia itu punya makna. Berbeda dengan dal di sini, berbeda dengan mim, berbeda dengan ha, berbeda dengan alif, berbeda dengan ha yang tadi sudah kita sebutin di awal. Nah, ini perbedaan yang mendasar di antara huruful mabani sama huruful ma'ani. Oke. Baik. Kalau sudah paham sampai sini, kita akan lanjut lagi. Nah, si huruful ma'ani ini, huruful ma'ani itu para ulama bilang nggak lebih dari 80 harfan. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung itu nggak lebih dari 80 harfan. Jadi huruful ma'ani itu nggak lebih dari 80 harfan. Yang mana masing-masing ke-80 ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, kalau misalkan kita bilang ada yang terdiri dari satu huruf atau uhadiyah, ada yang terdiri dari 2 huruf atau thunaiyah, ada yang terdiri dari 3 huruf atau namanya sulathiyah, ada yang terdiri dari 4 huruf namanya rubaiyah, ada yang terdiri dari 5 huruf namanya khumasiyah. Uhadiyah, thunaiyah, sulasiyah, rubaiyah, dan khumasiyah ini merupakan penyebutan bahwasanya huruf ma'ani itu hanya cuma satu saja bentukannya. Misal huruful ma'ani satu huruf, itu contohnya adalah huruf apa? Huruf waw misalnya. Huruf waw. Nah, waw ini merupakan satu huruf. Terus apalagi huruf lam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard misalnya. Lam itu. Terus apalagi hamzah antum asyaddu khalqan. Nah, amis sama ubanaha hamzah. Nah, ini merupakan huruf ma'ani yang dia itu uhadiyah. Uhadiyah. Oke. Terus yang sunaiyah Ustadz gimana? Sunaiyah contohnya adalah al misalnya. Al. Terus am. Terus au. Nah, au atau am juga atau al ini juga pun al ta'rif. Nah, ini merupakan huruf yang dia itu sunaiyah.
huruf ma'ani yang dia itu punya dua huruf. Oke. Yang 3 huruf, apa contohnya Ustadz? Misal contohnya ada kalimat idza, apabila, hamzah, zal, alif. Terus ila, hamzah, lam, alif lagi nah, ila. Terus apa lagi? Misalnya misalnya summa, misalnya. Summa ada 4. Sa, mim, mim. Nah, ini merupakan huruf-huruf yang dia itu sulasiyah. Yang rubaiyah, contohnya ada kalimat amma, adapun. Atau juga imma juga pun sama juga. Amma, hamzah, mimnya ada 2, tambah alif. Imma, hamzah, mimnya ada 2, tambah alif. Apalagi contohnya hatta. Hatta, ha, taknya ada 2, tambahin alif. Hatta. Nah, ini semua merupakan contoh yang rubaiyah. Contoh yang khumasiyah, contohnya adalah innama. Innama. Lakinna. Nah, ini semua merupakan contoh yang dia itu 5 huruf. Coba sampai di sini. Ada pertanyaan atau belum? Mbak Indi, terus Mbak Unan, kalau ada pertanyaan, Mbak Ke, sampai sini ada pertanyaan belum? Terkait tentang huruful ma'ani ini. Jadi huruful ma'ani adalah huruf-huruf yang dia itu punya makna. Adapun huruf-huruf yang dia itu nggak punya makna disebut sebagai namanya huruful mabani. Oke, coba gimana Mbak Keke? Ada pertanyaan belum sampai sini? Belum ada Ustaz. Oke, Mbak Indi, ada pertanyaan belum sampai sini? Alhamdulillah belum ada Ustaz. Baik, oke. Ini 2 jenis huruf. Nah, kemarin kayaknya kita tuh belum panjang bahas tentang huruf. Coba saya mau jabarin lagi sedikit. Oke, ini huruf. Huruful madani sama huruful ma'ani. Berikutnya. Oke, kalau misalnya nggak sempat dicatat, di screenshot aja. Nanti boleh sambil lihat recordnya. Seperti itu. Tapi yang pasti paham dulu, baru tanyain kalau misalnya ada yang nggak difahami. Oke, berikutnya huruful lughatul arabiyah, huruf al-lughatul arabiyah. Oke. Huruf lughatul arabiyah itu ada 29 huruf. 29 harfan. Oke. Ini menurut kesepakatan para ulama, jumhur para ulama bilang begitu, 29 huruf. Mereka beralasan bahwasannya huruf alif itu berbeda dengan huruf hamzah. Oke, huruf alif itu berbeda dengan huruf hamzah. Itulah yang menyebabkan huruf full lughatul arabiyah itu ada 29. Namun ada juga yang bilang bahwasanya ada 28. Nah, 28 harf. Oke, mereka menganggap bahwasanya huruf alif itu sama dengan huruf hamzah. Nah, yang bilang bahwasanya huruf lughatul arabiyah itu ada 28 menganggap bahwasanya alif itu sama dengan hamzah. Seperti itu. Nah, ini pendapatnya Al-Mubarid. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini pendapatnya Al-Mubarid. Al-Mubarid atau Al-Mubarad. Meninggal tahun 285 Hijriah. Nah, berikutnya kita punya beberapa aksara ya, ataupun aksara lah. Aksara dalam bahasa Arab. Ada yang hamzah, ba, ta, tha, jim, ila akhirihi, waw, la, dan ya. Seperti itu. Ini kita menganggap bahwasannya huruf lughatul arabiyah itu ada 29. Oke. Nah, Ustadz, kalau misalnya kita sering nyebut Ustadz bahwasannya ada alif, ba, u,
at-ta'u, as-sa'u, al-jimu. Nah, jadi yang dinamakan dengan al-alif, alif, al-ba'u, at-ta'u, terus as-sa'u, al-jimu. Nah, ini semua nih, ini dinamakan asmaul harfi atau nama-nama huruf. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu disebut sebagai namanya nama-nama huruf. Tapi cara mengucapkannya itu ya a, ba, dengan kita menambahkan fathah. Ba, ta, sa, ja, wa, la, ya, seperti itu. Kenapa huruf fathah yang dipilih Ustadz? Kenapa kok nggak huruf I, B, T, V, G? Karena huruf fathah yang mungkin juga sudah pernah saya bilang bahwasanya fathah itu adalah merupakan huruf yang akhof, huruf yang mudah diucapkan, sehingga kemudahannya itu dibuat untuk menjadi sampel, menjadi contoh bagi beberapa perihal dalam permasalahan dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, ini asmaul harfi atau nama-nama huruf. Oke, berikutnya Ustadz, kalau misalnya Ustadz, kalau kita bilang bahwasannya huruf huruf hamzah sama alif itu beda. Tapi kok ketika saya hitung atau ketika kita lihat Iqra misalnya, Iqra yang lagi beredar di tengah-tengah kita misalnya, nggak ada tuh Ustadz, ada alif. Dia cuma ada ha, ba, ta, sa, jim, ha, wa, la, ya, seperti itu. Nah, alif yang kita maksud ada 29 dalam Lughatul Arabiyyah itu tersimpan dalam aksara ini nih. Aksara la. Nah, la ini bukan dibaca lam alif. Ingat. Ini bukan dibaca lam alif, salah. Bukan dibaca lamul alif, bukan. Tapi dibacanya adalah la, biasa aja. Dengan aksara la, seperti huruf ma. Oke, jadi bukan lamul alif, tapi adalah huruf la. Kenapa Ustadz? Kok begitu Ustadz? Iya, karena si alif itu dia itu adalah tabiatnya alif itu adalah la harokata laha. Dia itu nggak menerima harokat. Nah, alif dia itu nggak menerima harokat. Karena dia nggak bisa menerima harokat, maka dia butuh satu huruf lagi agar dia tersebut atau si alif tersebut bisa diidentifikasi keberadaannya. Oke, makanya si alif itu butuh bantuan untuk agar dia itu bisa diidentifikasi. Dengan apa? Dengan la. Seperti itu. La ini menjadi alat bantu bagi si alif agar si alif tersebut bisa mengidentifikasikan dirinya. Itu satu. Yang berikutnya, mungkin pertanyaan berikutnya. Kenapa Ustadz kok alif membutuhkan la? Kenapa kok nggak huruf ta? Kenapa kok nggak huruf ba? Kenapa kok nggak huruf sa? Kenapa kok nggak huruf ja yang membantu si alif agar teridentifikasi pada huruful Lughatul Arabiyyah? Oke. Gampangnya jawabannya begini. Karena si alif itu ini kalau bahasa mungkin kalau kita memudahkan untuk takribi ya, untuk mendekatkan, karena si alif itu pernah membantu lam ketika si lam membutuhkan alat untuk dia itu supaya bisa dibaca pada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Seperti itu. Jadi karena alif tersebut itu pernah berjasa pada silam alif ini alif ya. Alif pernah berjasa pada silam di bab alif lam qamariyah sama alif lam samsiyah. Seperti itu. Oke. Nah, karena jasanya dia itu pernah dipakai oleh silam ini,
Makanya lam bergantilah membalas budi kepada si alif untuk supaya si alif itu bisa teridentifikasi pada huruful lugatul arabiyah. Seperti itu. Oke. Ini merupakan qadiyah yang pernah disebutin dalam kitab Siru Sonaatil I'rab karyanya Ibnu Jinni. Seperti itu. Disebutin satu qadiyah ini tentang kenapa kok alif itu dibacanya la dan dibacanya ma. Dibaca la dengan sigoh ma, tapi bukan dibaca lam alif. Dan kenapa kok harus lam yang membantu si alif agar supaya si alif tersebut teridentifikasi. Oke, berikutnya yang qadiyah yang juga nggak kalah penting, kita kenal dengan istilah alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Oke, pertanyaannya, siapa yang hafal alif lam, huruf-huruf apa saja yang menjadi huruf-huruf qamariyah? Mbak Bulan, hafal nggak? Huruf apa saja yang dia itu menjadi huruf alif lam qamariyah? Oke, Mbak Yuni sekarang hafal nggak huruf qamariyah apa saja? Huruf-huruf yang dia itu kata lam tapi dia masuk ke dalam bagian alif lam qamariyah. Ayo. Oke, Mbak Widya, hafal nggak? Ini pada, ayo, coba sambil diingat-ingat deh. Sambil diingat-ingat dari alif sampai ya. Kira-kira qamariyah apa aja ya? Dihitung coba. Oke, kalau nggak ada yang ingat, coba kita nanti buka ya. Buka kitab Tuhfatul Atfal di dalam pembahasan lam alif. Dalam bait gini, lilami awalin lilami ulahum. Oke. Lilamil qabla ahrufi ulahuma izharu wa fatarifi qabla al-ba'i ma'asyratin khudh ilmahu mini begin hajjaka wa khaf aqimahu. Oke, di bab ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, jadi huruf-huruf yang menjadi huruf qamariyah itu ada huruf alif, ibri, hajjaka, wa khaf aqimahu. Seperti itu. Ini merupakan alif lam qamariyah. Jadi alif, ba, goyin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim. Nah, dan ha, aqimahu. Terus, alif lam samsiyah. Nanti alif samsiyah itu nanti ada di bait namanya tip summasil rohman tafudzidani amda su'azoni zur sarifan lil karom. Nah, kalimat to tip summasil rohman. Terus tafuz dif za ni'am da su'a zonin. Tambah sini ya, zur syarifan lil karom. Nah, dalam kalimat tip summasil rohman tafudzidani amda su'adoni zur syarifan lil karom ini, ambil huruf pertamanya. Jadi huruf to, huruf sa, huruf sod, huruf ro, huruf ta, huruf sod, huruf zal, huruf nun, huruf dal, huruf sin, huruf zot, huruf zo, huruf zai, huruf shin, dan huruf lam. Nah, ini nanti coba cari di kitab namanya Tuhfatul Atfal. Nah, itu dihafal itu.
ini cara mempermudah kita untuk menghafal apa saja sih huruf-huruf yang menjadi huruf lam qamariyah dan huruf lam syamsiyah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu sanihima idghama fi arba'i wa asyaratin aidan wa rumzuha fa'i tub summa sul ruhman tafuz div zani'am da su'azonin zur syarifan lil karom. Nah, ini merupakan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ini perkara juga yang harus kita tahu mengenai si al ini. Apakah dia itu al yang qamariyah ataukah dia itu al yang dia itu syamsiyah. Oke, berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau belum sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Nggak ada ya? Oke, udah sering kita jumpai kok. Oke, berikutnya para ulama bilang kalau si al ini itu disebut sebagai namanya adatut ta'rif atau alat untuk mendefinisikan sesuatu atau menjadikan suatu isim itu menjadi kalimat yang definitif. Seperti itu. Menjadi kalimat yang teridentifikasi. Nah, semisal kita bilang baitun, sebuah rumah misalnya. Tapi ketika tambahin al, jadi al-baitu, nah, maka dia menjadi terdefinitif. Artinya tuh rumah itu, rumah yang tertunjuki itu. Seperti itu. Nah, ini fungsi dari al. Berikutnya, para ulama, mereka itu berbeda pendapat tuh. Ada yang bilang bahwasanya yang menjadi adatut ta'rif itu bukan alif, tapi lamnya saja. Karena apa? Karena tadi bahwasanya alif itu merupakan pembantu saja untuk si al itu biar teridentifikasi ketakrifannya. Seperti itu. Oh enggak, ada yang bilang juga bahwasanya keduanya loh, bahwasanya yang menjadi adatut ta'rif itu keduanya. Seperti itu. Nah, ulama berbeda pendapat apakah yang menjadi adatut ta'rif itu lamnya saja karena si alif itu tugasnya hanya membantu si lam. Ada yang bilang bahwasanya itu tuh keduanya. Seperti itu. Keduanya merupakan adatut ta'rif. Oke. Yang paling kuat mana Ustadz kalau misalkan ditanya? Yang paling kuat adalah yang dua-duanya ini. Seperti itu. Dua-duanya yang merupakan adatut ta'rif. Seperti itu. Oke. Terus kodiah berikutnya. Ternyata di kalangan bangsa Arab juga, ternyata ada loh yang nggak menjadikan si al ini sebagai adat ta'rif. Nggak menjadikan si al ini sebagai adat ta'rif. Namanya bangsa Himyariyah. Himyariyah. Mereka nggak menggunakan al sebagai adat ta'rif, tapi mereka menggunakan am. Mereka nggak menggunakan al, tapi mereka menggunakan am. Seperti itu. Oke. Apa buktinya Ustadz? Nah, buktinya adalah perkataan Rasulullah SAW. Qala alaihi salatu wassalam. Ini dicatat ya, sebagai syawahid, sebagai contoh. Laisa minim bri'in fim siyami fim safari. Nah, laisa minim bri'im fim siyami fim safari. Seperti itu. Jadi laisa minam ri'in asyam fi safar. Maksudnya adalah laisa mina imro'in imri'in asyam fi as-safar. Nah, ini perkataan Rasulullah SAW. Laisa minam ri'in fim siyamin fim safari. Tapi laisnya laisa minam imri'is siyami fis safari. Seperti itu. Ini dari bahasa himyariyah.
Seperti itu. Mereka menggunakan mereka menggunakan am sebagai pengganti dari al. Nah, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ini juga membuktikan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang beliau itu menguasai seluruh alfaznya bahasa Arab. Hatta sekalipun kobail-kobail yang tersebar di dalam suku apapun dalam bangsa Arab. Makanya pernah tuh Imam Syafi'i itu pernah bilang di dalam kitab Ar-Risalahnya itu, lisanul Arabi ausa'u al-sinati madhaban. Jadi bahasa Arab itu paling luas percakapannya, begitu, ataupun paling luas mazhabnya. Wa aktsaruha alfazon, dan juga paling banyak alfaznya. Oke, wala na'lamuhu yuhitu bijami'ihi alfazihi insanun ghairun nabi. Dan kami, kata Imam Syafi'i, nggak mengetahui satu orang pun yang mengetahui seluruh alfaz-alfaznya bahasa Arab kecuali dia itu adalah seorang nabi. Nah, itu bisa nanti teman-teman cek di dalam kitab Ar-Risalahnya. Seperti itu. Lisanul Arabi awsa'u al-sinati madhhaban wa aktsaruha alfazon. La na'lamuhu yuhitu bijami'i alfadhihi insanun ghairun nabi. Seperti itu. Itu kurang lebih syawahid yang bisa menandakan bahwasannya sekelas Imam Syafi'i mengatakan atau membuat sebuah pernyataan bahwasanya nggak ada satu orang pun di bumi ini, mungkin gitulah kalau mubalaghahnya, keberlebih-lebihannya, satu orang pun di bangsa Arab ini yang mengetahui seluruh alfaz-alfaznya bahasa Arab kecuali dia itu adalah nabi. Seperti itu, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu hal yang menjadi qadiyah dalam pembahasan dalam pembahasan am, dan juga dalam pembahasan ta'rif. Oke, sampai di sini coba ada pertanyaan atau belum dari teman-teman? Sebelum kita lanjut ke qadiyah huruf yang berikutnya. Oke, Mbak Wahidah, ada tanya belum sampai sini? Belum, Ustaz. Mbak Devi, sampai sini ada tanya belum? Oke, Mbak Indi, sampai sini ada tanya belum? Belum ada, Ustaz. Oke, Mbak Puji, sampai sini ada pertanyaan belum? Belum ada. Oke, baik. Mbak Widya, satu lagi. Ada pertanyaan belum sampai sini? Belum ada, Ustaz. Yuk, lanjut ya. Oke, nah. Berikutnya, ini masih berkenaan tentang huruf. Jadi, ilmu tentang huruf ini itu banyak banget. Banyak banget. Bahkan saya kemarin baru-baru ini, saya tuh pernah nemu satu buku ya, namanya Ilmu Bastil Huruf. Ilmu Bastil Huruf. Setelah saya teliti, setelah saya coba tatabu dari satu persatu, itu bicara tentang ilmu tentang huruf. Intinya itu gitu. Nah, ilmu tentang huruf ini ternyata ada yang halal ataupun ada yang boleh dipelajari, ada yang nggak boleh dipelajari. Nah, para ulama di situ berbeda pendapat. Di antara ilmu yang nggak boleh dipelajari adalah yang ilmu huruf yang berkaitan dengan tanjim, berkaitan dengan ramalan, berkaitan dengan ruhaniyah, seperti itu. Nah, itu nanti kalau teman-teman mengkaji bahasa Arab lebih dalam lagi, nanti akan menemukan pembahasan seperti itu. Namanya ilmu bastil hurufi wal ilmu bastil hurufi, seperti itu. Itu ada satu pembahasan penting mengenai tentang huruf. Dan di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh, ada yang mengharamkan ilmu tersebut, ada yang membolehkan, seperti itu, ada yang tidak berkata apa-apa dan lain sebagainya.
Nah, ini perkara tentang ilmu huruf. Tapi yang sejauh yang saya ketahui dan yang ini berkaitan dengan Al-Qur'annya itu sendiri dan berkaitan dengan bahasa Arab, itu ada beberapa perihal. Pertama, jadi nanti teman-teman ketika belajar huruf itu ataupun mengetahui sebuah huruf itu perlu mengetahui, coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 permasalahan. Ini sekedar pembuka saja. Oke, pertama, ketika kita ingin mengetahui huruf, kita harus tahu namanya. Nama huruf-huruf tersebut. Tadi kita sudah sebutin, alif, ba, ta. Seperti itu. Terus, permasalahan kedua, kita harus tahu suaranya seperti apa. Nah, ini nanti ada di namanya ilmu aswat, ilmu tentang suara. Berikutnya, kita harus tahu bagaimana cara menuliskannya, ilmu rosemnya, atau ilmu imla'nya. Nah, ini nanti ada di buku nama ataupun pelajaran namanya pelajaran imla. Bagaimana cara kita merangkai huruf, mencetak sebuah huruf. Seperti itu. Dari satu huruf, dua huruf digabungin seperti apa, kalau tengah seperti apa, kalau di awal seperti apa, kalau di akhir seperti apa. Hamzah kalau di awal seperti apa, kalau di tengah seperti apa, kalau di akhir seperti apa. Lam juga pun sama, seluruh huruf kalau di awal seperti apa, kalau di tengah seperti apa, kalau di akhir seperti apa. Nah, itu semua ada dalam rosem ini. Nah, jadi pertama ada namanya ada sautnya yang nanti dipelajari namanya ilmu aswat. Yang ketiga ada namanya ilmu imla. Yang ketiga, yang keempat di sini ada namanya alaqohnya, adanya hubungan antar huruf. Nanti di sini ada berkaitan dengan ilmu tajwid, mutajanisain, mutaqoribain, mutamathilain. Nah, ini juga sangat berkaitan erat dengan Al-Qur'an juga, yang juga kita juga wajib mempelajarinya seperti itu. Terus berkaitan dengan apa lagi? Dengan tartibnya, susunannya. Ada nanti namanya tartib huruf hijaiyah. Kenapa dinamakan hijaiyah? Kenapa dinamakan alfabeiyah? Kenapa dinamakan abjadiyah? Kenapa dinamakan sautiyah? Nah, itu nanti ini ada di pelajaran juga, di pelajaran ilmu aswat juga ada juga di situ. Terus yang yang berikutnya ada tentang makhrajnya, makharijul huruf. Nah, ini juga pun berkaitan dengan huruf juga. Yang terakhir berkaitan dengan sifat huruf. Mahmus, Zahir, Infitah, dan teman-teman yang lain. Seperti itu yang ada di dalam kitab Matan Jazari itu. Nah, itu semua ada sifat yang ada didnya, sifat yang nggak ada didnya, seperti itu. Nah, itu semua ada di dalam sifat dan juga makhraj ini. Yang mana sifat, makhraj, dan alaqah ini itu dipelajari di ilmu tajwid. Seperti itu. Adapun rosem, nih saya kasih tahu sedikit, ini dipelajari di ilmu tajwid. Nah, ini dipelajari di ilmu imla namanya. Oke, ini saut dipelajari di ilmu namanya ilmu aswat, ilmu tentang suara. Nah, tartib ini dia nanti masuk bisa ke beberapa ilmu bahasa lainnya, termasuk juga isimnya juga. Seperti itu. Nah, ini merupakan pembagian dalam bahasa Arab. Jadi huruf dalam bahasa Arab itu punya banyak cabang pembahasannya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau mengetahui secara instannya gimana, Ustadz? Ya udah, apa yang pernah dipelajari di pelajaran yang pernah antum dapat, tinggal dimasukkan saja. Artinya gini, ketika antum sudah belajar ilmu tajwid misalnya, oh belajar tentang makhraj, belajar tentang sifat, berarti huruf yang berkaitan dengan tajwid. Seperti itu. Terus kalau misalkan kita dulu di TPA ataupun di madrasah kutab diajarin bagaimana cara menulis yang baik dan benar, khotnya. Nah, itu belajar dalam ilmu rasam atau ilmu imla. Terus misalnya lagi kita diajarin tentang bagaimana cara mengucapkan yang baik dan benar, seperti itu pun mengucapkan tempat keluarnya huruf. Nah, itu berarti dari ilmu aswat. Ilmu aswat ini nanti ada beberapa penjabaran. Ada yang versinya orang zaman dulu ataupun ulama-ulama dahulu, ada yang ulama-ulama kontemporer seperti itu. Ini beberapa perihal tentang huruf.
Tapi kita nggak akan masuk ke dalam semua ini, karena ini semua punya fun ilmu punya funnya masing-masing yang nanti akan dibahas. Tapi saya pengen ngasih tahu satu hal penting, bahwasanya nahwu itu sangat kait eratannya dengan aswad, sangat kaitan eratnya dengan imla, sangat kaitannya dengan tajwid, terutama nanti dalam ilmu sorof. Ilmu sorof itu sangat bermain. Banyaknya itu di dalam pembahasan makhorijul huruf dan sifatnya. Seperti itu. Pun juga nanti juga dengan rosamnya juga. Ilmu sorof juga tuh sangat berperan penting. Untuk mengetahui bagaimana sih cara penulisan yang benar. Nah, makanya kalau misalkan kita, ini sih angan-angan saya saja gitu ya. Kalau misalkan saya boleh merubah gitu ya, merubah ataupun mengonsep sesuatu, coba alangkah baiknya kalau misalnya TPA-TPA itu diajarkan bagaimana cara menulisnya terlebih dahulu. Atau yang paling mudah dulu deh, memberikan suaranya dulu. Baru cara menulisnya. Seperti itu. Baru diajarkan bagaimana cara makharijul hurufnya diajarkan yang benar. Setelah dari ilmu tajwid, baru kita ke ilmu sorof. Dari ke ilmu sorof, baru kita ke ilmu nahwu. Dari ilmu nahwu, kita ke ilmu balagoh. Dari ilmu balagoh, kita ke cabang yang paling panjang lagi. Ada namanya ilmu wat'i, ada nanti namanya ilmu istiqoh, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sepertinya insya Allah itu akan menjadi menjadi santri yang berbobot gitu, punya kompetensi bahasa Arab yang jauh di atas rata-rata. Seperti tentu ini merupakan juhdun ataupun perjuangan yang sangat luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya nggak didukung oleh sekeliling lingkungan sistem negara, pendidikan negara yang didukung untuk melakukan hal tersebut, kayaknya itu bakalan susah. Tapi kalau misalkan dipaksakan untuk kita ajarkan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, ataupun saudara-saudara, ponakan, anak, dan lain sebagainya, sepertinya itu butuh perjuangan yang ekstra. Tapi perjuangan itu nanti pasti akan membuahkan hasil yang juga maksimal luar biasa. Seperti itu. Nah, ini beberapa perihal tentang huruf. Seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pembahasan kita di dalam pembahasan nahwu ini, saya hanya ngasih tahu contoh, saya pengen bahas satu contoh di pembahasan tartibnya saja. Pembahasan tentang tartib ini, tartib. Oke, tartibnya saja. Oke, kalau teman-teman yang pernah belajar bareng saya di pembahasan ilmu ma'ajim, ilmu tentang kamus, mereka pasti nggak asing dengan istilah namanya tartib hijaiyah. Tartib hijaiyah atau huruf hijaiyah. Nah, ini ya udah ya dari hamzah sampai ya. Itu tartib hijaiyah. Atau ada yang bilang juga itu, kalau kata guru saya itu bilang ada namanya taklimiyah. Karena ini untuk diajarkan untuk anak-anak. Seperti makanya namanya huruf atau tartib. Tartib itu urutan ya, urutan yang taklimiyah. Seperti itu. Nah, ada yang berikutnya, ada yang bilang ini merupakan huruf abjadiyah. Abjadiyah. Karena berangkat dari alif abjad, dari kata abjad hawas huti kalamun sakhfas. Nah, itu dan lain sebagainya, dan ila akhirihi abjadiyah. Nah, itu namanya, ataupun yang kita kenal dengan nanti ada namanya hisabul jumal. Nanti namanya tarif abjadiyah. Nah, nanti ada yang kita kenal dengan namanya tarif sautiyah. Jadi ini urutan huruf berdasarkan tempat keluarnya huruf tersebut. Dimulai dari ain, dimulai dari ha, dimulai dari terus ke ha, habis itu ke kha, habis itu ke ghain, habis itu ke qaf, kaf, ila akhirih, sampai ke huruf mim dan ya. Jadi dari tenggorokan, dari halqum sini sampai ke syafatan. Seperti itu. Nah, hanya saja memang mungkin abjad sautiyah ini berbeda dengan abjad ataupun dengan urutan yang disebutkan Imam Jazari yang ke-17 tersebut. Seperti itu. Kalau Imam Jazari bilang fal aliful jawfi wa ukhtuha wahi hurufu madinil hawa itantahi. Beliau menyebutkan alif, waw, dan ya, huruf-huruf mati di awal. Adapun sautiyah itu disebutkan di akhir. Seperti itu. Karena yang pernah saya dapetin juga dari guru saya, bahwasanya huruf-huruf
huruf-huruf mat, alif, waw, dan ya, atau yang kita kenal dengan huruf ilat tersebut, itu berada di seluruh anggota pengucapan. Seperti itu. Makanya huruf jauf itu ada yang mengiktibar itu nggak ada. Seperti itu. Jadi huruf jauf itu ada di semuanya. Nah, itu pembahasan di dalam ilmu tajwid. Seperti itu. Tapi yang pengen saya kasih tahu di sini bahwasanya nanti ketika teman-teman menemukan huruf Arabiyah itu nggak sesuai dengan hijaiyah, mungkin itu dia menggunakan urutan yang lain. Bisa jadi menggunakan huruf abjadiyah, abjad, hawas, huti, kalamun, sakhfas, faghozun, doghozun. Nah, itu disebut sebagai namanya huruf abjadiyah atau hisabul jumal. Nah, yang mana masing-masing huruf abjadiyah itu punya nilai, punya nilai ya, punya qimah, punya nilai 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 sampai ke 1000. Seperti itu. Nah, adapun sautiyah tadi yang saya bilang, adapun juga digunakan huruf sautiyah. Jadi urutannya menggunakan urutan suara gitu, nggak menggunakan huruf hijaiyah ataupun abjadiyah. Nah, ini saya pengen ngasih tahu 3 hal ini saja. Oke, sampai di sini coba ada pertanyaan atau belum mengenai tartibul huruful hijaiyah. Ada belum sampai sini? Oke, Mbak Puji, sampai di sini ada pertanyaan belum? Tentang ini sih Ustadz, saya agak bingung deh kalau gini tentang tajwid. Ya kalau di dalam Al-Quran itu kan biasanya kita suruh bacanya itu kan banyak matnya kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, contoh kayak kitab Nizamul Islam contohnya, itu nggak pakai mat gitu kan, nggak ada, sejauh saya baca itu nggak ada mat sama sekali. Nah itu kenapa di dalam Arab itu ada hukum-hukum mat yang banyak banget, tapi kalau dalam bahasa Arab sendiri, contohnya kayak di kitab-kitab jarang ada tajwidnya gitu. Oke, barakallahu fiik. Oke, jadi gini. Jadi Al-Quran itu datang dengan bacaan dan juga dengan rosem yang taufiki. Artinya itu udah merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Udah ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus mengikut cara bacaannya Jibril. Nah, bagaimana Jibril mengucapkan, begitulah cara kita juga mengucapkan. Karena itu merupakan wahyu. Seperti itu. Makanya di dalam kitab Matan Jazari juga disebutin bahwasanya belajar tajwid itu udah hatmun lazimun, udah perkara yang udah pasti harus kudu mesti. Nah, itu udah harus sesuai dengan bagaimana cara Jibril itu mengucapkan. Itu berkaitan dengan Al-Qur'annya sendiri. Jadi adanya mat far'i, mat asli, mat far'i ada penjabarnya banyak dan lain sebagainya. Mat arid disukun, mat jaiz munfasil dan lain teman-teman lain sebagainya. Nah, itu semua merupakan pembahasan ataupun qadiyah dalam tajwid. Yang di situ kita nggak harus mesti kayak gitu cara bacanya. Adapun bahasa Arab itu berbeda dengan Al-Qur'annya sendiri. Seperti itu. Artinya nggak bakal kita temuin tuh cara membaca misalnya kalimat asma misalnya ya, asma misalnya. Ini juga ada Mbak Asma. Ya nggak mungkin kita baca asma gitu. Ataupun kita misalnya minas sama misalnya. Minas sama. Nggak mungkin kita baca minas sama kita panjangin 6 harokat ataupun 4. Ya enggak. Tapi kita baca minas sama, udah cukup 2 harokat saja. Selaginya panjang itu di 2 harokatkan saja. Kalau misalkan nggak panjang ya udah nggak kita panjang. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Jadi intinya adalah begini. Dalam permasalahan Al-Quran kita harus ngikut bacanya Jibril. Kalau misalkan di luar itu semua kita ngikutin kebiasaannya orang-orang Arab. Itu aja mungkin. Ya bisa saya jawab Mbak Puji. Berarti gimana Mbak Puji, silakan dulu dilanjutin. Oke. Berarti termasuk dalam hukum ikhfa ya Ustaz,
yang berdengung gitu contohnya. Kan biasanya tuh banyak bertemu dengan nun sukun tapi dibaca nunnya itu masih tetap dibaca walaupun kalau dalam hukum tajwidnya itu dibacanya ikhfa gitu mendengung. Itu sama, nggak berlaku juga dalam bahasa Arab. Nggak berlaku. Pokoknya kalau dalam bacaan kitab ataupun dalam ngomong bahasa Arab nanti nih nggak ada tuh istilahnya iklab, ikhfa, semuanya dibaca izhar semua, dibaca jelas semua. Baik, syukran Seperti itu. Ustaz. Ya. Oke, gimana Mbak Indi? Tadi saya ketinggalan Ustaz, bedanya tartibul huruf hijaiyah sama abjadiyah itu gimana ya? Hijaiyah itu dari hamzah, ba, ta, jim, ha, kho, dal, za, ro, ze, shin, shin sampai huruf ya. Itu hijaiyah. Oke? Oke. Abjadiyah itu ada tartibnya sendiri atau namanya hisabul jumal. Nanti coba diketik di Google hisabul jumal. Jadi ada namanya abjad, hawaz, huti, kalamun, sakhfas, sa'fas. Itu sampai ke saghazun, doghazun, itu dia punya urutan sendiri. Seperti itu. Konon ceritanya itu adalah bahasa Ibrani. Konon. Tapi bahasa Ibrani ada 22 huruf, sedangkan bahasa Arab itu 29. Itu konon katanya seperti itu. Di riwayat mengatakan seperti itu. Nah, ini juga punya kaitan eratnya juga dengan ilmu yang tadi, ilmu huruf tadi itu yang tadi saya bilang tadi. Itu perbedaan antara huruf hijaiyah sama huruf abjadiyah. Jadi ada perbedaan abjad, hawas, huti, kalamun, sa'fat. Jadi misalnya misal kalau misalkan di kitab ada permasalahan alif, ba, habis huruf ba kan nggak bunta kan, pasti hurufnya jim. Pernah nggak nemuin seperti itu? Habis jim huruf dal. Nanti deh coba deh. Nah ini merupakan huruf abjadiyah. Abjad habis huruf dal ada huruf ha. Sampai misalnya ada 10, ya berarti abjad, hawaz, waw, zai. Astagfirullah. Ini namanya huruf abjadiyah. Ini namanya abjadiyah. Gitu, Mbak Indi. Siap. Oke. Barakallahu fiik. Ada lagi yang tanyain sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, inilah sedikit ringkasan mengenai ilmu tentang huruf. Oke, jadi ini saya ngasih gambaran ringkas saja mengenai tentang huruf. Jadi nanti, kalau misalnya teman-teman bingung, ini kok bacanya kayak gini ya? Nah, coba merujuk ke ilmu apa huruf itu dipelajari. Kalau misalkan itu berkaitan dengan makhorijul huruf, berarti ini kembali ke ilmu tajwid nih. Seperti itu. Kalau misalnya berkaitan dengan rosem, ataupun berkaitan dengan tata cara menulisnya, ini berarti ke ilmu imla atau qaidul imla. Kalau misalnya lagi berkaitan dengan suara, ini berarti kembalinya ke ilmu aswat. Seperti itu. Dan terus-terusnya. Terus, kalau misalkan kita nemuin sebuah urutannya kok nggak sesuai ya dengan apa yang kita pahami ya. Nah ini berarti nanti ada urutan hijaiyah, maaf, ada yang abjadiyah, ada yang sautiyah. Seperti itu. Dan berikutnya. Ini semua beberapa perihal tentang huruf. Jadi ilmu huruf itu sebenarnya itu panjang. Dan juga tadi yang saya bilang ya, ada yang dia itu haram untuk dipelajari, ada yang dia itu halal untuk dipelajari. Seperti itu. Makanya penting untuk mabadiul ulum itu tadi itu. Agar kita tahu bahwasanya mana yang boleh dipelajari, mana yang nggak boleh dipelajari. Karena nanti ilmu huruf ini berkaitan dengan ilmu ramalan, ilmu rohaninya, ilmu tentang tanjim, seperti itu. Ini hanya sekedar berbagi kisah sejauh saya mempelajari tentang ilmu huruf ini. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi tanya diskusi sampai sini? Ustaz, izin bertanya. Ya. Tadi kan kalau ketika belajar huruf kan ada 8 permasalahannya. Terus sebenarnya masih banyak. Masih ada lagi sebenarnya, ini cuma hanya beberapa perihal yang saya sebutin sebagai gambaran umum saja. Oke. Berarti kan itu tipe bagiannya ada 7, satunya apa Ustaz? Satunya maksudnya gimana? Berarti itu yang kan
pembagiannya itu ada isim, namanya, saut, terus Ah, rosem, tartib, makhraj, sifah. Itu kan 7 ya? ah, ah. Oh, Jadi satu lagi kimah. Satu lagi tuh kimah. Nilainya kimah, kimah. Dia punya nilai. Jadi ada di abjad hawas. Jadi yang pernah kita pelajari waktu itu di huruful abjadiyah, abjad alif itu 1, ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4, ha itu 5, waw itu 6, zai itu 7. Terus dari 10 kembali ke 20, 30, 40, 50. Seperti itu. Nanti coba dicek aja. Kimah. Ingat Yes. atau udah lupa? Coba dicek lagi deh, dicek lagi apa namanya huruful abjadi atau hisabul jumal. Jadi ini teman-teman, jadi gini kayak gini. Ini deh, coba deh. Ntar saya hanya ngasih kunci pembuka saja. Ntar dicari sendiri. Oke. Tadi kita kenal dengan namanya abjad, abjin, dal, hawaz, ha, waw, zai. Oke. Si hamzah ini atau alif ini mewakili angka 1. Oke. Terus si ba itu mewakili angka 2. Jim mewakili angka 3. Dal mewakili angka 4. Ha mewakili angka 5. Waw mewakili angka 6. Zai mewakili angka 7. Terus nanti dari sampai sudah 10 nanti ada 20, 30, 40, 50. Terus nanti sampai 1000. Seperti itu. Sampai 1000. Seperti itu. Oke. Nah, itu disebut sebagai namanya huruful abjadiyah. Sampai 1000 ya? Iya, insya Allah sampai 1000, nggak salah. Sampai 1000, seperti itu. Oke, ada lagi tanya sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini diingat-ingat. Diingat-ingat, terus nanti kalau lupa diulang-ulang lagi, karena ini merupakan maklumat dasar yang penting untuk diketahui. Karena mungkin ini nanti nggak akan dipelajari di bab-bab berikutnya. Nanti orang ataupun di dalam kitab-kitab itu juga pun akan, pasti dia sudah tahu lah mengenai tentang apa itu huruf hijaiyah, apa itu rosamnya. Mereka akan menganggap bahwasanya kalian tuh sudah hafal, sudah tahu tentang makhraj hurufnya itu ada di mana saja. Sifat-sifatnya itu ada yang ada yang nggak ada, yang nggak ada lawanannya itu. Ada yang ada lawanannya, ada yang nggak ada lawannya. Mereka sudah menganggap bahwasanya antum itu sudah tahu tentang hal tersebut. Seperti nanti itu nggak bakal disebutin hal tersebut. Seperti itu. Utamanya nanti kalau misalkan teman-teman belajar ilmu sorof, itu sangat kait eratnya di bab sifat sama makhraj. Seperti itu. Nah, terutama di bab i'lal wa ibdal. Nanti ada satu bab, itu bab terakhir dalam ilmu sorof, itu namanya bab i'lal wa ibdal. Itu yang sangat kaitan eratnya dengan ilmu huruf, yaitu berkaitan dengan makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Seperti itu. Oke. Ini merupakan sedikit ringkasan dari ilmu ataupun tentang huruf. Oke. Sekali lagi saya tanyain, ada yang punya pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutin? Izin bertanya, Ustadz. Ya. Terkait imla, ada penulisan katanya itu sama, tapi terkadang ada yang ditulisnya itu menggunakan alif besar, ada juga yang alifnya kecil. Nah itu bagaimana gitu? Nah itu juga pun, itu juga sejauh yang saya tahu nih, misalnya kalimat apa ya yang istihdor dalam kalimat di dalam iya deh, misal deh kitab ya, misalnya kitab deh. Misalnya kitab, kadang kan kitabnya biasanya gini ya, kitab misalnya, tapi nggak tulisnya pakai kitab, seperti itu. Nah, sejauh yang saya tahu dan juga yang pernah dikasih tahu ke saya, bahwasanya ini juga merupakan taufiki. Artinya
ya kita mengimani hal tersebut karena hal tersebut sudah menjadi turun-temurun semenjak tadwin atau penulisan Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau bahasanya para ulama di dalam kitab Usul Imla itu begini. Kurang lebih nih ya, yang saya artikan, saya maknai. Jadi, Rasm Al-Quran yang ada hari ini, yang kita dapat lihat hari ini, itu semua merupakan sunnah mutabba'ah. Jadi sebuah tradisi yang kita itu udah ngikut aja lah. Memang dari zamannya Nabi, semenjak Al-Quran itu ditadwinkan, ditulis di tangannya para sahabat radhiyallahu anhum itu, ya sudah begitu ya kita tinggal ngikut aja. Seperti itu. Adapun nanti perihal tentang penambahan titik itu bukan zamannya tabiin, tapi bukan zamannya sahabat, tapi zamannya tabiin. Titik, penambahan titik, terus nanti huruf fa, huruf ba, huruf ta itu kenapa kok harus ada 2, harus ada 3, kenapa kok ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, itu semua merupakan merupakan sebuah juhdunnya para ulama untuk memudahkan orang-orang ajam untuk mereka itu bisa membaca Al-Quran. Seperti itu. Dan itu nggak disebut sebagai namanya bid'ah yang dolalah, tapi itu adalah bid'ah yang hasanah. Dan ulama sepakat itu, kalau itu udah nggak ada masalah lah itulah. Seperti itu. Nah, adapun penulisannya tadi itu ya, itu merupakan sunnah mutabba'ah, ataupun yang bahasa kita bilang tuh taufikiyah. Ya udah datanya begitu ya, begitulah kami meyakininya. Seperti itu yang saya dapat sejauh pembacaan saya dan yang pernah saya dapetin dari para guru-guru. Seperti itu. Ada lagi diskusi? Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam. Oke. Jadi sampai sini nanti harus bisa bedain ya antara rosemnya Al-Quran sama rosemnya kita yang biasa, seperti itu. Oke. Oke, berikutnya. Masih ada 30 menit lagi. Oke, berikutnya kita kemarin udah membahas tentang isim. Kita kembali ke isim sekarang. Isim. Ya, ini kita ulang ya, sedikit pemanasan sebelum kita melanjut ke materi yang belibet dan juga panjang. Oke. Kita punya namanya Zaid. Zaidun. Kita punya bait. Rumah. Kita punya namanya Fikri misalnya. Oke. Zaid, bait, dan Fikri ini disebut sebagai namanya isim. Disebut sebagai namanya isim. Nah, si lafaznya itu, lafaz zai, ya, dal, itu disebut sebagai namanya isimnya. Sedangkan zatnya atau orangnya itu disebut sebagai namanya musamma. Zatnya, zat orang tersebut, zat si Zaid tersebut disebut sebagai namanya musamma. Jadi namanya isim, ada namanya musamma. Bait itu merupakan lafaznya. Bentukan rumah itu, bentukan rumahnya atau zatnya disebut sebagai namanya musamma. Ini disebut sebagai isimnya. Fikri juga pun sama. Fikri itu adalah lafaznya. Lafaznya atau isimnya itu tadi. Sedangkan zatnya si Fikri itu tadi, itu disebut sebagai namanya musamma. Jadi nanti ada yang bingung. Jadi musamma itu artinya, isim itu artinya penamaan, musamma itu artinya yang dinamakan. Nah, ini isim itu penamaan, atau ya nantilah bisa bersesuai dengan konteks kalimat itulah. Yang musamma itu artinya yang dinamakan. Seperti itu. Oke. Paham sampai sini. Oke. Nah,
ini nanti ada kaitan eratnya dengan bahwasannya setiap huruf itu ataupun setiap kalimat dia itu mengandung makna. Setiap kalimat dia itu mengandung makna. Seperti itu. Dan makna inilah yang nanti akan menentukan apa sih maksud dari si mutakalim dalam berbicara. Artinya, kalau si mutakalim memaksudkan A, tapi yang diucapkan adalah B, maka si mutakalim itu berbohong pada dirinya sendiri. Seperti itu. Artinya dia nggak mengucapkan nggak sesuai dengan apa yang dia ungkapkan. Seperti itu. Oke. Biasanya karena keterbatasan bahasa tersebut, akhirnya orang-orang itu menggunakan bahasa isyarat. Pakai tangan, maksudnya adalah ini loh, maksudnya adalah ini, dan lain sebagainya, ini. Itu akhirnya orang-orang pada menggunakan bahasa isyarat untuk membantu agar supaya makna itu sampai kepada si yang mendengar. Seperti itu. Jadi dalam sebuah kalimat, itu nanti ada namanya isimnya, ada nanti namanya musamanya. Atau yang lebih ringkas lagi, atau bisa kita bilang juga ada lafaznya dan juga ada maknanya. Seperti itu. Ada lafaznya, ada maknanya. Nah, si isim itu selain dia itu punya lafaz, dia itu punya makna. Oke? Isim dia itu punya makna. Tapi isim itu dia itu nggak punya kaitan eratnya dengan waktu. Ini mungkin kemarin yang saya belum sempat agak bahas panjang lebar. Isim hanya punya makna saja. Nggak punya kaitan eratnya dengan waktu. Dia punya lafaz, ya. Dia punya makna, ya. Tapi dia nggak punya waktu. Seperti. Jadi cuma dia punya dua saja, yaitu lafaz dan juga makna. Adapun si fi'il, dia itu punya lafaz, ya. Misalnya kalimat zahaba misalnya. Nah, dia punya lafaz, ya. Dia punya penama apa? Dia punya musamanya atau sesuatu yang aktivitas pergi misalnya. Aktivitas pergi itu merupakan musamanya. Ataupun enggak usah deh. Ataupun itu merupakan adalah zatnya. Aktivitas pergi itu merupakan makna yang pengen diungkapkan. Terus si zahaba ini juga selain dia itu punya lafaz, selain dia itu punya makna, dia juga itu kaitan eratnya dengan waktu. Makanya yang membedakan antara isim dan fi'il itu adalah waktunya itu tadi. Adalah az-zaman. Nah, waktu inilah yang menjadi perbedaan antara isim dan juga fi'il. Seperti itu. Oke, Ustaz. Kalau harfun, Ustaz. Harfun itu, dia itu nggak ada juga kaitan eratnya dengan makna. Afwan, nggak ada kaitan eratnya dengan zaman. Seperti itu. Berarti dia sama dong Ustadz, kalau misalkan dia itu nggak punya makna sama dengan ismun dong. Ya, dia sama. Hanya saja ismun itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan yang lain. Adapun harfun, dia nggak bisa berdiri sendiri atau nggak goiru mustakilin, nggak bisa istiqlal, nggak bisa independen dia ketika lafaz diucapkan. Misal tadi kita ambil contoh huruf au misalnya. Au huruf ma'ani atau huruf mabani. Keke. Huruf ma'ani atau huruf mabani. Ma'ani, oke. Nah, ketika si au ini diucapkan sama Mbak Keke misalnya, au misalnya, ketika dia ngomong sama Mbak Keke misalnya ziarah ke Madinah misalnya, habis itu Mbak Keke pengen bilang au misalnya. Nah, au yang diucapkan sama Mbak Keke ini masih belum menyimpan makna. Dia menyimpan makna, tapi belum bisa difahami oleh si mustami. Kenapa? Karena meskipun dia itu punya makna, tapi dia harus mengandung, harus ada partikel lainnya yang digabungkan dengannya agar bisa difahami. Seperti itu. Misalnya ja'a zaidun au amrun. Nah, kalimat au di situ
adalah huruf. Dan dia bisa dipahami karena dia punya partikel lain yang mendukung hal tersebut itu bisa difahami. Nah, ini perbedaan antara isim sama harfun. Jadi isim itu mampu berdiri sendiri. Ketika Mbak Ketua misalnya bilang Zaidun, ya orang bakal udah tahu bahwasanya ada Zaidun. Yang ada dalam kepalanya si mustami, ya udah tahu bahwasanya yang dimaksud Mbak adalah Zaidun. Tapi Zaidun yang seperti apa? Zaidun yang mana? Zaidun yang di mana? Zaidun yang lagi apa? Nah, itu menjadi pertanyaan yang ada di kepalanya mustami. Tapi Zaidunnya sendiri itu sudah dipahami. Berbeda dengan au. Au itu adalah harfun ma'ani. Artinya ketika dia itu diucapkan, orang masih belum tahu nih maksudnya apa. Karena au itu bisa bermakna yang lain. Ya dia punya makna, tapi maknanya apa gitu yang dimaksud oleh si mutakalim atau orang yang bicara itu seperti apa. Nah, inilah yang membedakan antara ismun, dan harfun. Dan juga fi'lun. Jadi fi'lun, harfun, dan ismun bisa kita bilang mereka itu berserikat kepada lafaz dan juga makna, tetapi mereka itu nggak berlafaz, nggak berserikat kepada lafaz ismun, fi'lun, dan harfun itu berserikat pada lafaz, pada lafaznya. Tapi nggak berserikat kepada zaman, seperti itu. Karena zaman itu khusus hanya fi'il saja. Dan nggak berserikat juga si harfun ini kepada ismun, karena ismun nggak bisa, karena harfun nggak bisa dipahami maknanya, kecuali dengan partikel yang lain yang membantu agar dia bisa difahami. Seperti itu perbedaan antara ismun, fi'lun, dan juga harfun. Nah, nanti di pelajaran ilmu bahasa lainnya, itu nanti ada satu pembahasan, bahkan ada satu ilmu tersendiri mengenai tentang dilalah atau penunjukan dari sebuah makna. Penunjukan dari sebuah makna. Itu nanti ada satu pembahasan bab penting lagi, namanya ilmu dilalah. Ilmu tentang penunjukan makna. Jadi satu makna tersebut bisa difahami dua. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah. Artinya dalam Quran Surat Al-Baqarah, misalnya bab yang sering menjadi contohnya para ulama itu adalah bab tentang haid misalnya, tentang kalimat kuru, salah satu kuru misalnya. Kuru di situ ada yang memahami tuhrun, ada yang memahami tentang haidun misalnya. Nah, jadi kuru di situ apa maknanya? Nah, di situ ada namanya pembahasan tentang lafaz yang dituju ini apa maknanya? Apakah tuhrun itu sendiri atau haid itu sendiri? Nah, itu semua qadiyah tersebut itu dibahas di dalam ilmu yang dinamakan ilmu dilalah. Nah, itu nanti ada bab tersendiri, bab penting di dalam bab tersebut. Nah, tapi di sini kita nggak akan mempelajari itu, karena itu merupakan ilmu yang lain. Seperti itu. Tapi pernah saya tunjukkan itu, kalau misalnya teman-teman ingat, saya pernah tunjukkan itu di bab paling awal. Di bab-bab awal mengenai bab tentang kalimat. Coba nanti dirujuk di bab awal, ataupun di bab nomor 3, ataupun awal ya, kalau nggak salah. Awal atau nomor 2 atau nomor 3. Tapi itu belum saya upload di YouTube, tapi bisa dilihat di Telegram. Nah, itu saya membahas secara nggak langsung itu pembahasan tentang ilmu dilalah itu tadi. Seperti itu. Nah, itu beberapa perihal tentang qadiyah tentang makna ini. Seperti itu. Oke. Berikutnya, setelah kita mengetahui bahwasanya isim itu punya lafaz dan juga punya makna, maka kita sudah kenalan dong tentunya tentang beberapa perihal masalah dalam isim yang kemarin sudah sempat kita singgung. Semisal apa Ustaz contohnya? Oh ya, misal tentang jinsunnya atau tentang jinsinya. Jinsinya. Ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Ya apa enggak? Coba ingat-ingat. Muzakkar nanti ada yang hakiki, ada yang majazi. Hakiki itu apa? Hakiki itu adalah yang mana yang dia itu punya sifat maskulin.
Ini seperti itu. Mu'annas adalah kebalikannya dari sifat muzakkar. Artinya dia itu nggak punya sama sekali sifat maskulin sekali. Nah, yang dia punya sifat maskulin itu dinamakan muzakkar yang hakiki. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dia itu nggak punya sifat maskulin, semisal kata bab, nah, bab ini kan dia nggak punya jenis kelamin tuh, dia nggak punya sifat kemaskulinan seperti pada umumnya. Misalnya apalagi buku, kitab, kitab. Nah, dia ini meskipun dia nggak punya sifat maskulin tadi itu, tapi dia dihitung sebagai muzakkar, tapi muzakkar yang majazi, yang dikiaskan. Nah, sama pun juga dengan mu'annas seperti itu. Mu'annas juga pun sama. Artinya itu dia kebalikannya dari muzakkar. Dia nggak punya sama sekali sifat maskulin. Sifat feminim lah, bisa kita bilang. Berarti kalau yang di dalam tubuh seseorang ataupun dalam tubuh hewan yang dia itu punya sifat keperempuanan atau feminim tadi, maka dia disebut sebagai namanya muzakkar, mu'annas yang hakiki. Adapun ketika itu dia diserupakan dengan perempuan, semisal kata Hamzah, kata Madrasah, kata Mirwahah misalnya, itu semua mereka dimasukkan ke dalam mu'annas yang majazi. Artinya dia punya sifat perempuan tapi dia nggak punya sifat feminim tadi itu. Itu perbedaan yang mendasar. Ataupun kalau kita pengen membedakan antara mudzakkar sama mu'annas secara lebih detailnya dan lebih rincinya lagi. Oke. Berikutnya, kita kemarin sudah membahas tentang adatnya atau tentang jumlahnya. Kita bilang tuh kemarin ada yang mufrad, artinya dia itu tunggal. Oke, tunggal. Ada yang dia itu musanna. Oke, ada yang dia itu jamak. Jamak ganda, musanna ganda, jamak lebih dari 2. Oke, si jamak kemarin kita punya bagi 2 tuh. Ada jamak taksir, kita sudah bahas ini. Ada jamak tashih. Oke, taksir kita sebut kemarin. Entah saya sudah sebut atau belum. Ada yang qalil, ada yang katsir. Qalil itu dari 3 sampai 9 kurang lebihnya. Katsir itu artinya banyak dia. Atau afwan, kilah dan kasroh, afwan, bukan qalil dan kasir. Kilah, jam'ul kilah dan jam'ul kasroh. Nah. Terus jamak tashih itu ada 2, ada jam'ul mudzakkar salim, ada jam'ul muannas salim. Nah, ini juga kita sudah bahas. Kalau misalkan nanti belum, coba bisa kita ulang lagi di bab kemarin. Nah, terus apalagi Ustadz? Udah. Terus kemarin juga isim itu berkaitan dengan huruf mu'talnya ataupun huruf ilatnya. Ada 2, ada yang dia itu sahih, ada yang dia itu mu'tal. Yang mu'tal itu ada 2, ada yang mu'tal, ada yang sahih. Mu'tal itu ada maksur. Contohnya apa maksur? Contohnya adalah ridho, aso, mustafa, terus mustashfa. Misalnya kalimat aso, terus kalimat mustafa. Kita juga kemarin sudah saya tunjukkan juga bahwasanya gimana caranya supaya menjadikan dia tanwin. Sudah dikasih tahu juga. Kemarin kita membahas tentang mankus. Secara juga detail juga pun, itu satu pertemuan juga. Contohnya apa? Kalimat qadi. Terus kalimat apa lagi? Kalimat mufti. Nah, asi, na'udzubillah min dzalik. Al-asi, orang yang bermaksiat. Nah, itu semua merupakan dalam pembahasan dalam pembahasan mankus. Nah, inilah yang kemarin menjadi tamhid atau menjadi pembukaan di dalam pembahasan ilmu nahwu. Oke. Dan secara nggak sadar kita sudah banyak bahas hal tersebut. Seperti itu. Mudzakkar ada babnya sendiri. Mu'annas ada babnya sendiri.
Mufrad ada babnya sendiri, musanna ada babnya sendiri, jamak ada babnya sendiri. Sampai jamak ada yang kila, ada yang kasrah, ada yang tasih, ada yang ada yang jamak mudzakkar salim, ada yang muannas salim. Sampai banyak, semua kita sudah bahas itu semua. Seperti itu. Artinya berarti teman-teman sudah hampir menguasai separuh dari pembahasan ilmu nahwu. Seperti itu. Makanya kemarin kita bilang bahwasanya nahwu itu dibagi menjadi dua. Ada yang membahas tentang kalimat, ada yang membahas tentang kalam. Tapi kalimat kita semua sudah membahas itu semua panjang lebar. Dan artinya itu teman-teman sudah punya pengetahuan, sudah punya madkhal untuk punya pintu masuk untuk masuk ke dalam nahwu itu secara mendalam lagi. Tinggal perlu diasah, perlu diulang lagi saja. Seperti apa sih muannas itu? Seperti apa sih mudzakkar itu perlu latihan. Seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai dalam bab isim ini. Oke. Terakhir, kemarin kita membahas tentang fiil. Terakhir banget kemarin kita sudah membahas tentang fiil. Fiil kemarin kita ada bagi menjadi 5 kalau nggak salah. Ingat. Ada yang tentang apanya? Tentang nau'nya, jenisnya. Terus ada tentang ta'diyahnya. Apakah dia itu membutuhkan objek atau tidak? Ada lagi tentang apanya lagi? Zaman. Ada lagi tentang ilatnya. Ada lagi atau halah. Ada lagi tentang binanya. Tapi kita mendahulukan zaman. Zaman itu ada 3. Kemarin kita bilang. Ada zaman madin, ada mudhari, ada amrin. Kita sudah tuntas membahas tentang madin beserta tentang i'rabnya. Nanti i'rabnya diulang lagi. Dan kita kemarin tawakus sampai bab amr. Seperti itu. Nah, inilah terakhir di pembahasan kita mengenai bab tentang fi'il. Oke, sampai di sini tafadhol silakan. Sebelum ditutup, ada yang punya pertanyaan atau belum? Ada yang punya pertanyaan? Tahu belum? Atau semuanya sudah jelas? Atau Ustadz ada yang ketinggalan? Silakan tanyakan. Sebelum kita tutup, masih ada waktu sekitar 7 menit lagi nih. Seperti itu. Ada? Jangan sampai sini. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, inilah murojaah singkat kita. Semoga murojaah ini punya manfaat sembari mereview kembali pemahaman-pemahaman kita yang kemarin sempat agak kita ragu, pemahaman-pemahaman kita yang kemarin sampai kita lupain, seperti itu kita ingat kemarin. Seperti itu. Jadi intinya belajar itu adalah mengulang dan mengulang terus sampai menjadi ataupun sampai menyatu dalam diri kita. Seperti itu. Kalau sudah menyatu dalam diri kita, insya Allah itu nggak bakal lupa. Nah, ibarat tuh kalau kayak apa ya? Kayak minum misalnya. Minum kan sehari semalam kan harus 2 liter ya. 2 liter. Seperti itu. Berarti kan itu nggak perlu ditanya. Orang-orang tuh sudah pasti udah tahu bahwasanya minum itu harus 2 liter. Seperti itu. Karena kondisi tubuh kita membutuhkan air itu setidaknya 2 liter per harinya. Nah, perkara kecil itu kan sebuah informasi, sebuah maklumat. Terus udah meresap ke dalam kepala kita menjadi mafhum dan kita jadi tahu, oh iya, bener nih. Karena kalau orang nggak bisa minum, kekurangan cairan dia akan nggak konsentrasi, aktivitas terganggu dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ilmu tersebut ataupun maklumat tersebut itu sudah menyatu dalam diri kita. Artinya kita pasti minum 2 liter per hari. Minum 2 liter per hari. Nah, sama. Bahasa Arab juga pun sama. Ya, ibaratnya kayak orang minum. Kita sudah tahu nih, oh ini merupakan muannas, ini merupakan mudzakkar. Jadi nanti kalau misalkan dalam pengucapannya jangan sampai salah nih. Seperti itu. Ini mudzakkar, ini muannas, ini jamak, ini musanna. Kita langsung di dalam kepala kita langsung, oh ini isim,
kayak kepala kita tuh langsung kayak punya taksimat itu. Ini mufrad, ini musanna, ini jamak. Seperti itu, seperti itu. Nah, itu beberapa hal mengenai tentang bagaimana cara ilmu itu supaya menjadi menyatu dalam diri kita. Ini itu diulang. Oke. Ini pertanyaan Mbak Devi. Pusat manhajnya ilmu itu apa? Ini manhaj yang dimaksud di sini itu seperti apa, Mbak Devi? Seperti itu. Coba dikasih tahu ke kita lagi. Seperti itu. Kalau manhaj pengajaran ataupun manhaj apa ini? Seperti itu. Coba dikasih tahu ke kita. Oke, yang lainnya tafadhol silakan kalau ada diskusi dari sini sebelum kita tutup. Ustaz Afan mau nanya. Hmm. Itu yang kemarin kan tentang yang khobari sama insya'i ya. Oh iya. Ya, terus. Iya, kan kemarin itu ada pembahasan yang selain dari ucapan Allah dan Rasul. Tapi pas Ustadz jawab pertanyaan Mbak Yuni di grup, ini kan berbeda ya. Ya, Oke. itu. Lalu kenapa? Ya, dijelasin. Jadi gini, kemarin itu saya memang yang agak kurang murojaahnya. Jadi yang jawaban yang benernya ataupun jawaban yang paling tepatnya itu yang saya tulis di grup. Nah, itu yang tepatnya seperti itu. Coba kemarin saya tulis seperti apa? Biar kita bisa sebentar. Biar kita bisa ngulang lagi. Oke kan? Al-khabari al-kalamu alladhi yahtamilu sidqi wal kadhiba lidzatihi. Artinya, kalam tersebut itu bisa bernilai kebohongan dan bisa menilai kebenaran. Oke, ini yang saya tulisnya. Maksudnya, kalam itu jika bernilai benar, maka dia adalah kalam khabari. Dan jika kalam itu bernilai kedustaan, maka ia kalam khabari juga. Oke. Jadi kalam itu bisa bernilai kebenaran ataupun nilai kebohongan, kalam khabari. Oke. Karena kalam khabari tersebut itu bisa jadi salah, karena yang benar bisa jadi salah dan yang salah bisa jadi benar secara zatnya kalam tersebut. Oke. Jadi ketika kita bilang al-ardu tahtana ataupun nggak sih deh. Ataupun misalnya bilang fikri fi kharij, fikir ada di luar. Seperti itu. Itu kan merupakan kalam khabari. Artinya saya mengabarkan kepada Mbak Wulan bahwasanya fikir ada di luar. Nah, kalam tersebut itu kan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Seperti itu. Terlepas dari yang mengucapkan. Oke. Nah, karena fikri ada di luar itu tadi, itu bisa bernilai benar kalau sesuai dengan wakinya, bisa bernilai salah kalau itu nggak sesuai dengan wakinya ataupun dengan kenyataannya. Seperti itu. Tanpa mempertimbangkan yang ngomong. Seperti itu. Dia akan menjadi benar kalau sesuai, dia akan menjadi salah kalau dia nggak sesuai. Nah, berikutnya, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika yang ngomong itu adalah Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Apakah kalam khobari itu, dia itu bernilai benar atau bernilai salah? Nah, tentu ketika kita melihat siapa yang bicara inilah, kita langsung nggak memperdulikan kalam tersebut itu dusta atau benar. Tapi yang kita percaya bahwasanya ini yang ngomong Allah, ini yang ngomong Rasul. Seperti itu. Jadi kalam khobari ataupun ya yang kalam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu kita yakini kebenarannya. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kalam khobari yang kemarin sempat terjadi mislah yang saya pahami. Gitu kalau kurang lebihnya Mbak Bulan. Adapun kalam insya'i, kalam yang enggak kurang. Adapun yang kalam insya'i, kalam yang enggak mengandung kebenaran, nilai kebenaran dan nilai kebohongan. Nah, itu kalam insya'i. Terus gimana? Berarti gimana tuh?
Berarti dia mengandung dua 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 makna gitu ya Ustaz? Bukan Dua makna. unsur kebenaran dan unsur kebohongan. Enggak, kayak misalkan Allah dan Rasulnya itu berarti dia khobari sama insya itu ada gitu di situ. Ya, dia juga itu kalamnya Allah dan kalam Rasulnya itu kalam khobari dan juga insya'i. Gitu. Khobari dan insya'i. Oke. Jadi ya nih, makasih banget nih udah diingetin lagi. Jadi kalamnya Allah dan Rasulnya itu bisa khobari, bisa insya'i. Seperti itu. Dan untuk yang kalam khobari tadi, itu dilihat siapa yang bicara seperti itu. Kalau Allah yang bicara, udah pasti kita benerin. Meskipun dia kalam khobari, udah pasti kita meyakini kebenarannya. Rasul juga pun sama. Tapi kalau seorang fikri yang bicara misalnya saya bilang bahwasanya isim dibagi menjadi dua misalnya. Nah itu kan kalam saya kan khobari, bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung kedustaan. Kalau sesuai dengan wakinya namanya benar, kalau sesuai dengan wakinya namanya dusta. Nah, itu kalam khobari. Tapi kan saya bilang, Mbak Wulan, tulislah ini. Itu kan nggak mengandung kebenaran, nggak mengandung kebohongan. Itu disebut sebagai namanya kalam insya'i. Gitu Mbak Wulan. Gimana? Ada lagi diskusinya? Ya Ustaz. Kan kemarin juga ada tambahan lagi ya yang mabniyah, yang syibhul huruf, terus syibhul ma'nawi. Oh ya, itu di pembahasan mamnu minas shorof. Seperti itu. Coba diulang lagi deh. Itu kayaknya panjang deh kalau diulang lagi. Berarti yang kemarin itu yang mabniyah sama yang syibhul huruf, yang syibhul ma'nawi itu masuk ke mamnu minas shorf, bukan masuk kepada yang, tapi dia ada khobariyah insya'iyah gitu. Berarti berkaitan gitu. Iya, betul. Itu ada tautan eratnya mereka berdua. Tapi itu nanti biasanya itu di dalam kitab nahwu itu nanti itu akan menjadi pembahasan awal dari mamnu minas shorof. Kenapa kok harus mamnu minas shorof? Seperti itu. Gitu, Mbak Ulan. Oke, itu biasanya menjadi pembukaannya dalam pembahasan mamnu minas shorof itu seperti itu. Itu nanti coba dicek lagi deh mengenai, ataupun nanti insya Allah di pertemuan berikutnya deh kita coba ulang lagi mengenai kemarin yang sempat belum saya upload ya. Ya insya Allah nanti di pertemuan pekan depan deh kita coba agak lebih pakai cara yang berbeda lah, toriko yang berbeda untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Seperti itu. Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, apa? Oke, pelan-pelan. Kita kan kemarin punya kontrak ya, ataupun saya punya janji ke teman-teman sekitar 50 kali pertemuan. Sekarang itu sudah sampai pertemuan ke-21 berarti. Ada sekitar 29 lagi. Semoga 20 pertemuan awal ini sudah menjadi tamhid bagi kita, sehingga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya sampai pertemuan ke-50 kurang lebih nanti kita akan selesai seperti itu. Doakan semoga bisa lancar perjalanan kita ini, karena kemungkinan di bulan Mei dan bulan Juni saya mohon izinnya juga untuk libur lagi 1 bulan karena saya ada ujian seperti itu. Ujian sama 1 bulan, ujian kelulusan. Saya juga minta doa semoga saya tahunnya bisa lulus seperti itu, dan itu saya makan waktu sekitar 1 bulan karena itu ada ujian lisan, ada ujian tulisnya juga seperti itu, dan ada sekitar waktu sebulan. Jadi nanti saya mohon ridhonya, mohon izinnya untuk izin 1 bulan sekitar bulan Mei sampai bulan Juni lah seperti. Jadi ini kalau kita manfaatkan banget nih bulan April ini sampai pertengahan ataupun akhir Mei untuk kita belajar. Nanti kita akan libur lagi. Insya Allah berikutnya kita akan tuntaskan sampai kita punya selesai seperti itu. Dan semoga juga saya nggak ada kendala lagi dan bisa menyelesaikan kitab jurumnya ini sampai pada targetnya. Seperti itu. Memang saya targetkan sampai bulan September atau Oktober deh. Seperti itu. Ataupun kalau misalkan ngaret mungkin sampai Desember. Oke. Semoga mohon ridhonya dan juga mohon sabarnya
Semoga perjalanan panjang ini bisa berbuah manis di akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Mohon maaf nih agak terlambat 5 menit. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan perlu saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.